sehat ya. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah tanggal 2 Agustus 2020 dengan tema Mengasihi Alam Ciptaan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dengan judul lagu Memasuki Gerbangnya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tunjukkan sikap yang baik, semuanya duduk yang tertib karena kita akan mau berdoa. Doanya akan dibawakan oleh Kak Riris. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan, di mana atas segala berkat dan rahmat Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa, dalam melaksanakan ibadah online pada hari ini. Bapa yang maha baik, kiranya Bapa kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa, dimanapun kami berada, baik saat ini kami terpisah dengan anak-anak sekolah minggu. Kiranya Bapa, siapapun yang mendengar ibadah ini dapat mengikutinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah ibadah kami ini. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, masih semangat kan? Kita akan bernyanyi dengan lagu berjudul Allahku Besar. Ayo ikutin kakak-kakak sekarang. Kesaksian dari anak sekolah minggu yang bernama Juntara Sihite dengan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.
mengapa kita tidak bersyukur? Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, duduk yang manis. Kita tunjukkan sikap yang baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah pada saat ini Tuhan. Sekalipun kami beribadah lewat online, tapi kami tetap bersyukur kepadamu. Kami mohon kepadamu Tuhan, di mana kami pada saat ini mau dengar akan firman. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh di dalam menerima sapaan firman. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kuasa Roh Kudus mulai ya Tuhan, yang memimpin, yang mengajari hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu boleh saya sampaikan dengan baik, dengan penuh sukacita yang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, semuanya kita buka Alkitabnya. Sudah siapkan adik-adik? Oke. Kita baca firman Tuhan pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau hukum. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, sebagaimana tema renungan kita pada hari ini adalah mengasihi alam ciptaan Tuhan. Adik-adik, tahu nggak siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tentu alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Nah,
dari ciptaan Tuhan ini kita bisa melihat betapa agungnya Tuhan itu, betapa mulianya Tuhan itu, sehingga Dia menciptakan alam semesta ini begitu sempurna, begitu baik. Ya kan adik-adik? Apa saja yang ada di alam semesta ini? Kita bisa melihat di sekitar kita. Ada pohon-pohonan, ada hewan, ada gunung, ada lautan, dan yang lebih tidak bisa kita lihat apa itu? Yaitu udara. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, bagaimanakah supaya ciptaan Tuhan ini supaya dapat berlangsung dengan baik? Itulah tugas dan tanggung jawab manusia. Jadi manusia dikatakan adalah sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Mahkota ciptaan Tuhan itu berarti manusia diberikan suatu jabatan yang paling tinggi. Tahu nggak adik-adik? Manusia adalah sebagai raja. Raja artinya yang berkuasa. Tetapi di sini adik-adik, sekalipun manusia itu sebagai raja, sebagai yang berkuasa atas ciptaan Tuhan lainnya, kita tidak boleh bertindak semena-mena. Kita tidak boleh berbuat dengan seturut dengan kehendak kita saja. Tetapi kita harus bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan tadi, di ayat yang ke-19 tadi kalau kita ikuti, ya, di mana pada waktu itu bangsa Israel melakukan peperangan. Nah, Tuhan mengingatkan, sekalipun kamu berperang pada kota itu, jangan kamu tebang pohon-pohon itu. Supaya apa? Karena pohon-pohonan itu adalah sebagai ciptaan Tuhan. Nah, kalau sebagai ciptaan Tuhan itu harus kita jaga, harus kita lestarikan. Bagaimanakah cara kita untuk melestarikan alam semesta yang sudah diciptakan Tuhan itu? Tentu kita di sini membutuhkan apa yang dinamakan air, ya. Air juga adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa minum dari air yang sudah diciptakan Tuhan. Kita bisa mandi, kita bisa mencuci pakaian, dan semuanya itu adalah dari hasil ciptaan Tuhan. Bagaimana kita menjaganya? Nah, disinilah kita diberikan tugas ataupun tanggung jawab yang sangat besar. Untuk itu, yang pertama sekali, kita tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan. Bagaimana untuk melestarikan pohon-pohonan yang sudah diciptakan Tuhan itu? Bagaimana supaya tidak terjadi banjir, tanah longsor? Nah, di sini kita perlu mengadakan penanaman pohon kembali ataupun yang disebut dengan reboisasi. Untuk apa? Untuk apa ditanam pohon-pohon itu? Coba kalau kita bayangkan, tidak ada hutan, tidak ada pohon-pohon, pasti kita akan mengalami panas terik. Jadi pohon itu sangat berguna sekali. Apa kegunaan pohon itu? Yang pertama adalah untuk meresap air. Dimana kalau terjadi hujan, ya, ada yang menahan air itu, yaitu pohon-pohon tadi, sehingga tidak terjadi tanah longsor ataupun tidak terjadi banjir. Nah, apalagi kegunaan pohon itu? Pohon itu adalah merupakan paru-paru dunia. Kenapa
dikatakan paru-paru dunia? Karena pohon itu bisa menghasilkan apa yang dinamakan oksigen, ya. Untuk apa? Untuk kita bernapas. Kalau tidak ada pohon pasti sudah panas terik. Tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi kesegaran. Nah, untuk itu adik-adik, marilah kita jaga dan marilah kita menanam pohon. Hal yang paling kecil di lingkungan kita sendiri, kita lihat pekarangan kita. Apakah kita sudah menanam bunga ataupun pohon? Itu sangat penting sekali. Jangan kita sepele dengan bunga-bunga yang ada di halaman kita. Itu kegunaannya adalah supaya lingkungan kita kelihatan asri, bersih, ya. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap sehat? Yang kedua adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Coba bayangkan adik-adik, kalau sampah berserakan di mana-mana, ya, maka apa yang terjadi? Lingkungan kita akan kotor, bau, sehingga kalau lingkungan kita kotor pasti akan menimbulkan penyakit. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, mulai dari kita kecil, kita diajari supaya kita tetap bersih, mengasihi alam ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi alam ciptaan Tuhan itu? Yaitu dengan memelihara ataupun menjaga agar lingkungan kita itu tetap sehat. Ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, marilah kita cintai lingkungan kita. Kita tanami bunga di halaman rumah kita. Kalau ada sampah, kita buang pada tempatnya. Jangan kita membuang sampah dengan sembarangan. Jangan kita membuang sampah di selokan-selokan. Kalau kita buang sampah di selokan, apa yang terjadi? Terjadilah penyebaran. Kalau selokan itu sumbat, terjadilah banjir. Ya kan adik-adik? Nah, jadi melalui firman Tuhan ini kita diajarkan supaya kita mengasihi alam ciptaan Tuhan ini. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup kita. Kalau kita sudah lakukan itu, berarti kita sudah melakukan sikap yang baik, apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita, kita lakukan dengan baik. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah adik-adik firman Tuhan. Nah, yang menjadi aktivitas untuk kelas Matius, perhatikan ya adik-adik ya. Untuk kelas Matius, ya, dan kami minta kepada adik-adik kami semuanya, jangan bosan-bosannya melakukan aktivitasnya, ya, jangan bosan-bosan. Kami guru sekolah minggu tetap menagih tugas-tugas yang sudah kami sampaikan kepada anak ataupun adik-adik sekolah minggu. Buat adik-adik kelas Matius mewarnai gambar yang sudah disediakan. Dan untuk kelas Markus, ya, ini kelas Markus ini hebat ini, ya, sudah bisa menggambar dari alam yang sudah diciptakan Tuhan. Contohnya gunung, ataupun pohon, ataupun hewan. Jadi adik-adik kelas Markus bebas memilih gambar dari alam ciptaan Tuhan. Ya kan adik-adik?
Nah, kerjakan aktivitasnya. Kemudian kelas Lukas. Nah, di sini kami guru sekolah minggu akan membagikan aktivitas untuk kelas Lukas, yaitu mengisi teka-teki silang. Oke adik-adik ya, laksanakan aktivitasnya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi adik-adik, yaitu tentang ayat hafalan. Yang menjadi ayat hafalan kita, yaitu yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 15. Ingat ya adik-adik, Kejadian 2 ayat 15. Apa bunyinya? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami Tuhan senantiasa dapat menjaga lingkungan kami, mengasihi alam ciptaan Tuhan, supaya kami Tuhan dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu masih kecil, kiranya Engkau tanamkan buat anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap menyadari bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting, supaya tetap sehat, supaya kami tetap percaya bahwa semua yang telah Kau ciptakan ini adalah berguna untuk kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur atas ciptaan-Mu, dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami, bagi seluruh lingkungan kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Inilah doa kami Bapa, kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, masih semangat kan? Untuk menutup ibadah kita bernyanyi dengan judul lagu Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita
kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa